Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Bahrul Nazfi. Sehat semuanya anak-anakku. Semoga selalu sehat maupun pemirsa channel YouTube saya. Kali ini kita akan mengimplementasikan firewall. Ya, jadi di sini desain jaringan yang akan kita buat yaitu ada dua jaringan ya. Yang pertama 192.0.0.0, ini alamat jaringan yang ada di sebelah kiri dan kanan 192.0.1.0. Nah, firewall ini merupakan perangkat yang fungsinya menerapkan kebijakan jaringan. Jadi sama seperti security ya, seperti satpam. Siapa yang boleh masuk ya, siapa yang tidak boleh masuk ya, siapa yang diizinkan, siapa yang dilarang. Nah, untuk mengenali traffic yang masuk dan keluar jaringan yang bisa melakukan yaitu perangkat di lapisan 3 OSI atau yang disebut sebagai router. Nah, kita akan konfigurasi nanti routernya. Ya, ini semuanya sudah diberi alamat IP termasuk router. Nah, dan di sini sudah ada pengaturan gateway ya. Jadi kita nggak perlu bahas tentang konfigurasi IP. Saya akan mendemokan sebelum penerapan firewall ya. Oke. Sebelum penerapan firewall maka masing-masing perangkat bisa connect semua ya. Oke, misal ini 0. Misalkan PC 0 akan connect ke PC 4 ya. Jadi dia ngeping ke 12. Ya. Oke. Kita akan ping. Nah, ini connect ya. Terus PC 1 juga akan connect ke PC 4 ya, dia akan ngeping. Ya, ini connect juga PC 1. Kemudian PC 2 ya, ping 192.0.1.2 ya, ini ya. PC 4 ya kita ping ya. PC 2 ngeping ke PC 4 ya. Connect, terus PC 3 coba ping ke PC 4 ya. Oke. Nah, oke. Connect semua ya. Nah, ini kondisi awal sebelum kita terapkan firewall. Nah, apa yang terjadi ketika semua sumber daya jaringan bisa diakses oleh siapa saja? Ya, mungkin bisa disadap ya, informasi penting bisa kita disadap, otomatis kita peroleh informasinya dengan cara yang tidak sah ya. Jadi proses penyadapan itu sama seperti kita nguping ya. Nah, terus bagaimana cara kita mengamankannya? Di sini yaitu kita terapkan firewall untuk membatasi mana perangkat yang diizinkan dan mana perangkat yang aksesnya ditolak ya. Jadi ada yang diizinkan dan ada yang ditolak. Yang pertama kita akan mengizinkan hanya satu perangkat yaitu PC ini ya, PC 0 yang hanya bisa berkomunikasi ke seluruh perangkat yang ada di bagian sisi kanan. Oke. Jadi firewall itu melindungi akses jaringan luar ya. Jadi jaringan luar berarti PC 0 ke PC 4, 5, 6, 7 dan server. Ini jaringan luar. Kalau jaringan dalam berarti sini ya. Nah, ini nggak perlu firewall ya, karena ada di jaringan di dalamnya ya. Kita masuk ke router ya. Jadi yang diizinkan hanya PC 0 ya, ke sini semua. PC 1 nanti ditolak ya, skenario-nya. PC 2 juga ditolak, nggak bisa ya. Jadi ketika mau sampai ke PC 4 dia kembali ya. Ditolak paketnya. Nah, kita masuk ke menu CLI ya, enter ya. Nah, terus kita masuk ke perintah configure terminal ya. Nah, terus kita masukkan perintah access list. Nah, perintah ini sudah ada di modul, tinggal kamu baca ya. Ada di bab 2 ya, tentang firewall. Kita menggunakan standar access list ya. Kita masukkan angka 1 ya, boleh 1, boleh 2, maksimal 99 ya.
Nah, teori access list silakan nanti kamu pelajari ya. Nah, oke. Misalkan access list 1, terus di sini diikuti dengan perintah deny, permit, atau remark ya. Nah, kita hanya akan mengizinkan satu PC ya. Jadi PC 0 yang akan kita izinkan untuk bisa keluar jaringan ya. Berarti kita pilih perintah permit ya. Ya. Nah, kita hanya mengizinkan satu ya. Nah, permit itu di sini kita bisa milih address to match ya. Kita milih yang host ya karena hanya satu yang diizinkan keluar jaringan. Access list 1 permit terus host ya. Hostnya 192.0.0.2 ya. Jadi isi 0 yang bisa keluar jaringan ya. Selain itu nggak bisa. Oke. Terus kemudian diikuti ya, selain PC 0 berarti yang lain nggak bisa keluar jaringan ya. Ya, berarti kita pilih Denny ya. Nah, oke, yang ini ya. Jadi permit memberikan izin, permission, akses ya, grant permission. Kalau deny berarti membatasi akses. Dalam hal ini yaitu menolak akses ya. Denny, any ya. Jadi selain host 192.0.0.2 dia nggak bisa keluar jaringan. Oke. Jadi kita punya access list dengan nomor 1 mengizinkan satu host 192.0.0.2 dan menolak selain host 192.0.0.2 untuk keluar jaringan. Kemudian kita terapkan ya firewall itu pada antarmuka yang terhubung pada jaringan kiri ya, yaitu antarmuka FA00 ini ya. Nah, kita masukkan di sini interface pas Ethernet 0 gini ya. Nah, ini ya. Ini kan 00 ya. Udah enter, terus kita masukkan perintah IP access group ya. Jadi access list yang sudah kita buat kebijakannya yaitu access list dengan nomor 1 ya. Mengizinkan host 192.0.0.2 dan menolak host lain itu ya. 1 terus diikuti dengan perintah in ya. Ya, inbound paket ya. Nah, oke. Jadi setelah ini kita akan tahu ya, ini kita end, kita bisa lihat verifikasi show access list. Jadi kita sudah punya access list dengan nomor 1 ya. Dia mengizinkan satu host 192.0.0.2, selain itu ditolak. Oke, sekarang kita uji coba ya konfigurasi firewallnya, kebijakannya apakah sudah sesuai dengan konfigurasi yang kita tetapkan. Maka perlu ada pengujian ya. Nah, jadi ini akan connect ke server ya. Di PC 0 dengan IP address 192.0.0.2 coba connect ke server ya. Kita ping ya. 192.0.16 ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, repli ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, repli. Nah, sekarang kita akan coba karena skenario-nya kan yang hanya bisa connect ke jaringan sini semua hanya PC 0 ya. Apakah PC 1 bisa? Oke, kita akan coba. Ping 192.0.16 ya. Oke, keterangannya destination host unreachable. Nah, jadi kita coba lagi ya di PC lain ya. Oke, ping 192.0.16. Oke, sama aja. Nah, apabila ya kita ganti ya, misal ini kita ganti jadi 21 ya. Terus ini kita ganti menjadi 2 ya. Ini misal ya. Nah, oke. Nah, karena posisi IP-nya ganti, apa yang akan terjadi? Oke, kita enter ya. Nah, maka PC 1 bisa terhubung ke jaringan luar. Oke. Nah, jadi kebijakan yang kita tetapkan baru kebijakan standar ya, hanya berbasis dengan IP. Nah, semakin dalam kebijakannya, semakin selektif, maka kita menggunakan standar access list di atas 99 atau yang disebut sebagai extended access list. Oke. Nanti akan ada aktivitas praktek ya untuk membuktikan sejauh mana pemahaman kamu baik teori maupun khususnya keterampilan. Jaga kesehatan selalu anak-anak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.